Halo, halo, Bung Rocky. Ini Anda jangan terlalu lama Anda di luar negeri karena peristiwa di dalam negeri peristiwa politiknya makin menarik, Bung Rocky. Semakin lucu-lucu dan menarik gitu. Ya, ini mungkin ini hari terakhir wawancara dari Eropa nih. Saya lagi di Rotterdam itu Ya. ada teman minta mampir ya udahlah teman lama teman Hersu juga saudara Rahlan Nasidik. Oh, oke, ya salam buat Rahlan ya. Kawan lama, sahabat lama ini zaman Ya, zaman ini mahasiswa ini ya. ini ya zaman zaman pijar dan Zaman pijar ya mungkin tahun. sebentar lagi akan banyak LSM Aha, bergabung dengan mahasiswa aha, untuk mulai turun jalan karena ya. keadaan keadaan politik yang betul-betul menyedihkan dan Ya. kita mau usut sebetulnya apa penyebab dari berantakannya politik justru di era terakhir kepemimpinan Pak Ya. Jokowi itu Nah, soalnya. ini ada situasi yang Yes. paradok. Ada situasi yang paradok, Bung Rocky. Kan kemarin Ya. Puan Maharani mencoba untuk tetap merapat ke koalisi besar begitu ya, dan dia menyatakan siap jadi tuan rumah begitu. Padahal kan kita tahu hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi sedang panas akibat dari penolakan timnas Israel dan kemudian berdampak pada dibatalkannya Piala Dunia. Ya. Nah sekarang ini yang lucu ini gubernur Wayan Koster ini kayaknya cari gara-gara lagi dia, dia menyatakan Ya dia PDI menolak. merasa dia ada di Ya, silakan. kita mesti rumuskan bahwa PDI merasa dia ada di atas angin. Ini dan karena itu seluruh kekuatan Megawati akan dikerahkan Ya, untuk memastikan bahwa Jokowi tidak boleh ada di dalam putaran politik berikut atau masih ngacak-ngacak. Jadi kelihatannya PDIP punya standpoint yang kuat pada Jokowi, tetapi juga ada pragmatisme di situ. Karena mhm. merasa, jadi saya anggap mungkin PDI bikin kalkulasi, satu waktu akan terjadi kecelakaan politik. Jadi Mhm. lebih baik mulai bikin, ya buka pintu darurat juga dengan Ya, ya, koalisi ya, perubahan yang ya, ya. sangat mungkin di satu waktu koalisi perubahan itu memang berlangsung tanpa Jokowi kan itu intinya tuh. Karena Ya. semua bisa terjadi di dalam kekacauan hari-hari ini. Ini lucu, Pak Wayan Koster kan kemarin dia ada sama Ganjar yang disebut bikin gara-gara sehingga Indonesia batal jadi tuan rumah karena menolak timnas Israel. Nah, tapi sekarang Pak Wayan Koster kembali melakukan penolakan terhadap timnas Israel. Ini yang akan berlaga dalam olahraga dunia pantai ya, World Beach Game yang akan diselenggarakan di Bali itu bulan April, Bung. Bulan Agustus, Bung Rocky. Jadi ada dua cabang atlet Israel yang lolos ke situ. Ada apa tadi? Open water swimming ya, gitu ya. Kemudian ada basketball di basket atau volley, basket di pantai lah pokoknya ada dua cabang itu gitu. Dan kemudian dalam sebuah acara di pidato gitu dalam sebuah forum Pak Bayan Koster sambil bercanda hanya Gubernur Bali yang berani menolak timnas Israel kata dia walaupun badannya kecil tapi nyalinya besar dia bilang begitu. Sementara Pak Jokowi ketika ditanya soal penolakannya Pak Wayan Koster dia menyatakan belum belum tahu dia saya belum belum dapat laporan katanya begitu. Ini benar-benar nekat nih, Wayan Koster tentu atas nasihat dan perintah tersamar dari Ibu Mega itu disuruh melawan Jokowi. Yes. Ini soal olahraga pantai itu Hmm. apa namanya nih yang bahkan menyelam dan berenang mungkin menyeberangi selat Di di Bali. Bali itu olahraga dunia, demikian juga volley atau basket pantai itu. Jadi semua turis akan ada di situ dan Ya. itu pertanda bahwa Jokowi ingin tinggalkan legacy di bidang pariwisata itu dan Hmm. itu yang akan batal juga akhirnya. Jadi Wayan Koster sebagai petugas andalan PDIP memang Hmm. pasang badan untuk nantang Jokowi itu dan itu Hmm. artinya PDIP makin lama makin kental bermusuhan dengan Presiden Jokowi. Tapi kita lihat itu nanti sebagai efek dari ketidakmampuan Pak Jokowi untuk membujuk PDIP dan ketidakmampuan Pak Jokowi untuk memberi rasa nyaman pada dalam politik. Dan ini Ya. artinya gangguan itu akan terus menerus. Bahkan 17 Agustus nggak tahu Pak Jokowi mau pidato apa. Kalau efek dari pembatalan itu menyebabkan dunia internasional akhirnya menghukum Indonesia. Ya. Kan dibikin di Bali itu artinya semua turis dunia Ya. akan ada di situ. Ini kan olahraga yang bergengsi banget tuh yang Iya, iya, iya. berenang di laut lepas itu kan. Ya, so, itu Apalagi Israel. ya tuh total kalau nggak salah itu apanya jumlah atlet yang akan berlaga itu 1.500. Jadi lebih besar dari Piala Dunia, Bung Rocky kalau dari sisi jumlah atletnya dan itu kan pasti menghasilkan devisa yang luar biasa sebenarnya buat buat Indonesia dan juga Bali gitu. Dan ini dan sekarang ini kalau Pak Koster mau PD dan PDIP lebih PD karena saya kira gini ya, sekarang ini
opini publik di Indonesia tentang Israel itu juga lagi sedang berubah gitu, karena sikap Israel yang baru saja menyerbu, pasukan Israel baru saja menyerbu Masjidil Aqsa gitu, dan Basit ya. ya, dan sebelumnya juga menyerbu sebuah pertandingan liga di Palestina dan sebagainya. Jadi orang sekarang mulai terbelah juga sikapnya terhadap wah kalau itu benar deh, ditolak aja deh timnas Israel, dan itu pasti disadari penuh oleh PDIP. Sorry, kelihatannya PDI paham momen-momen yang bahkan dia pakai untuk menguji Presiden Jokowi. Tapi Pak Jokowi sebagai orang yang berupaya untuk ninggalin legacy, terus-menerus berupaya supaya ada yang diingat tentang dia. Nah, bayangkan misalnya kalau 1.500 itu batal dan diboykot juga oleh sponsor-sponsor, menganggap bahwa Indonesia terus-menerus mencampur antara politik dan olahraga, ya udah selesai Jokowi itu. Walaupun PDI merasa dia juga akan dihujat, tetapi PDI punya poin bahwa dia sudah punya standing gitu, sudah punya posisi di dalam bertanding dengan Jokowi. Jadi kira-kira akan diucapkan semacam keyakinan bahwa PDIP apapun gak akan lagi terima Jokowi sebagai kader karena dia manipulatif. Kira-kira itu pesannya tuh. Dan PDIP tentu berhitung dengan sikap semacam itu dia akan dapat kembali keteguhan dia tuh dari pemilih-pemilih konvensionalnya, bahwa ini partai betul-betul sungguh-sungguh menegakkan Soekarnoisme misalnya kan, walaupun dengan konsekuensi apapun. Tapi kelihatannya ini penguatan ideologi PDIP justru tuh. Kalau Wayan Koster udah mengantisipasi itu, artinya udah ada rapat khusus di PDIP untuk memutuskan apapun semua kebijakan Jokowi kita tolak. Kira-kira begitu baseline-nya. Dan saya kira kan memang rasanya lucu ya kalau kemudian PDIP tidak konsisten. Itu akan berbahaya juga buat PDIP, karena kalau dia menolak timnas Israel di Piala Dunia tapi menerima di World Peace Game ini, kan tentu orang lihat ini cuman gimmick aja, berarti PDIP nggak konsisten betul dengan ajaran Bung Karno. Jadi ini memang tidak point of no return ini buat PDIP juga gitu. Iya udah keburu nyemplung di dalam kontroversi, bikin kontroversi terus saja. Lain kalau PDIP menilai bahwa Jokowi masih mampu untuk ngancam-ngancam PDIP, kelihatannya udah nggak mampu tuh. Karena PDIP tahu bahwa dikumpulkannya koalisi perubahan itu secara besar-besaran, itu artinya Jokowi. Koalisi besar, bukan koalisi perubahan, koalisi besar. Ya, saya bilang koalisi perubahan secara besar-besaran. Maksudnya koalisi besar. Oke. Jadi kelihatannya itu poinnya. PDIP merasa Jokowi akhirnya mau nyingkirin dia tuh. Dan secara kritis atau secara cerdik, Puan Maharani lakukan balancing gitu, balance of power. Gitu ya, Bung Rocky ya. Ya itu, dia akhirnya bilang oke, kita bisa menerima koalisi perubahan. Jokowi kan pusing, dia terganggu. Loh kemarin mau ngusin gue, nah sekarang kok berupaya. Jadi nanti akan disusupkan kepentingan PDIP di koalisi perubahan. Kalau PDIP diterima, itu tetap PDIP akan dominan kan untuk mempengaruhi koalisi perubahan. Satu waktu mungkin begitu masuk di koalisi perubahan, lalu PDIP bilang, oke, kami memutuskan untuk keluar lagi tuh, mampus lagi Jokowi kan. Jadi akan dipermainkan oleh PDIP. Dan saya senang karena PDIP kembali pada kecerdikan politiknya tuh, menyusup ke wilayah musuh untuk kemudian nanti ngacak-ngacak dia keluar lagi. Jadi saya membayangkan itu tuh, dia cuma mau nitip pesan bahwa dia mampu untuk ikut mengintai, memantau, apalagi bermukim di wilayah musuh. Ya kan itu namanya begitu kan. PDIP ingin bermukim di wilayah musuh untuk mengetahui keadaan lalu keluar lagi kan. Jadi koalisi besar itu adalah musuh PDIP yang justru PDIP bilang kami nggak takut ada di situ. Jadi kelihatannya poin ini yang bagus. Jadi PDIP udah tetapkan aja bahwa dia memang ingin mengacak-ngacak koalisi Jokowi itu dengan cara masuk kemudian keluar lagi gitu. Ya. Ini supaya orang nggak bingung kalau bolak-balik Bung Rocky nyebut koalisi perubahan, koalisi besar. Ini memang benar nggak salah. Nggak salah karena memang Jokowi berubah kan, tadinya dia buat KIB dan KIR gitu ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Sekarang kelihatannya setelah Anies menguat kemudian jadinya dikumpulkan jadi satu kan begitu sampai partai-partai non parlemen, dan seperti kita prediksi kemarin akhirnya kan memang PBB juga bergabung di situ gitu Bung Rocky jadi bukan partai non parlemen seperti PSI, Perindo dan PBB gabung. Dan kalau PBB ini menarik karena dia menawarkan Yusril sebagai cawapresnya, dan diperkirakan ini nanti persoalan siapa yang jadi cawapres Prabowo itu yang akan jadi ganjalan besar di koalisi
koalisi perubahan yang besar itu. Gitu ya. Ya. Jadi koalisi yang besar, tapi sebetulnya isinya kecil-kecil kan. Oke. Jadi bagaimana mungkin ini kalau kalau banyak tapi kecil itu artinya nggak besar kan? Kan Ya. mestinya dianggap ada pepatah mengatakan the whole is apa namanya is bigger than the sum of its part gitu kan. Hmm. Jadi ini sebetulnya parsnya itu nggak ada poinnya. Jadi tetap aja yang menentukan itu ya Gerindra, Golkar ya udah paling dua partai itu tuh. Jadi Hmm. kalau dari sekarang kita intai ya ya sangat mungkin Gerindra sama Golkar itu yang ikut di dalam koalisi besar ini dan mungkin Erlangga jadi dijadikan wapresnya. Tapi kalau PDIP masuk ya Pak Prabowo merasa ya udah kalau begitu PDIP aja tuh yang Buan aja yang jadi Hmm. wapresnya selesai problem dengan cara itu juga sekaligus Jokowi merasa dia ditaktiki dikerjain oleh Prabowo kan mestinya Jokowi kasih sinyal kalau PDIP masuk jangan kasih kesempatan dia untuk Hmm. jadi wapres tapi Pak Prabowo juga orang yang sangat taktis dia mungkin merasa udah ini koalisi besar yang besar itu cuma Gerindra dan PDIP maka disebut aja koalisi Gerindra PDIP plus yang kecil-kecil jadi apa namanya besar plus kecil. Oke, jadi tidak semudah seperti bayangkan karena sejak awal Pak Prabowo juga menyatakan ini persoalan persoalan siapa capres dan cawapresnya di koalisi besar ini akan sangat mudah ditentukan. Saya kira tidak semudah itu, gitu ya, karena kita tahu kan bagaimanapun bayangkan untuk KIB saja yang di situ hanya dihuni tiga partai itu hanya Golkar, P3 dan PAN aja itu nggak ketemu-ketemu. Yang dikata-kata Pak Jokowi jangan rangkul-rangkulan terus dong, segera diumumkan. Sampai sekarang juga nggak bisa mengumumkan, apalagi dalam koalisi besar ini kan gitu ya. Dan kemarin udah ada sinyal dari PDIP bahwa dia minta call tinggi, mesti dia jadi presiden kan. Ya, ya, Itu ya. biasa itu call tinggi. Kalau callnya diturunin dikit, jadi wapres, pusing Jokowi kan. Jadi Ya. kelihatannya memang PDIP ya dia main cantik lah. Dia tahu bahwa Hmm. dia akan disingkirkan. Nah lebih baik menempel dulu tuh. Nanti ada kekacauan di dalam maka dia keluar tuh. Jadi Pak Jokowi akhirnya jadi mainan dari partai-partai ini. Beda kalau Pak Jokowi masih punya grip di awal-awal untuk pastikan ya yang saya ingin Ganjar karena itu semua saya kerahkan Ganjar. Akhirnya Jokowi juga nggak mampu kan untuk mengeluh udah Ganjar dielulukan pada akhirnya Ganjar disingkirkan. Jadi sakit hati Ganjar itu nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin Ganjar akan bersama-sama Wayan Koster lagi untuk Ya, mengatakan, ya, ya. walaupun saya di Semarang, tapi saya akan pindah untuk membela Wayan Koster untuk menolak Israel. Ah, kacau lagi tuh. Ya, Ini ya. anaknya nih. Ya, buzzer-buzzer Ganjar memang sekarang lagi uring-uringan terhadap PDIP dan menilai bahwa salah satunya menilai bahwa Ganjar ini sedang dikorbankan gitu oleh PDIP gitu. Yang ngorbanin Ganjar ya orang yang mengasuh Ganjar dari awal itu Jokowi. Jadi kelihatannya soal politik kita itu Hmm. betul-betul nggak ada pola. Hanya karena kepentingan sesaat berubah-ubah, lalu banyak orang yang merasa kecewa pada Jokowi. Kan orang kayak Erick Thohir juga kecewa pada Jokowi karena udah Hmm. dilulukan. Caimin juga begitu tuh. Jadi Jokowi ini karena banyak janji yang sebetulnya dia cuma lip service saja, menyebabkan orang akhirnya nggak percaya dan berbalik untuk ngerjain Jokowi. Jadi saya menduga kuat bahwa mungkin dalam 2 minggu ini Jokowi akan dikerjain oleh menganggap ya Jokowi sebetulnya tinggal main-main doang. Jadi kita permainkan aja tuh. Kita Hmm. mau uji itu di dalam analisis. Jadi sebaiknya kita ucapkan per hari ini bahwa nanti 2 minggu ke depan itu Jokowi akan tersingkir justru di dalam koalisi yang dia bentuk sendiri itu. Oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Ya ini tesisnya di 0%. Yes. Oke, thank you.